Shalom. Saya percaya bahwa pengorbanan dan kematian Yesus itu salah satunya adalah membuka pintu yang selama ini tertutup buat kita. Amin. Jadi kalau saudara ikut Kristen itu bukan ikut agama, bukan beragama Kristen, tidak. Tapi kekristenan itu adalah gaya hidup yang mirip dengan Tuhan. Jadi Yesus itu seperti voltase listrik yang di rumah itu loh. Yang alat yang di rumah itu, yang meteran itu. Sedangkan Allah Bapa itu adalah tegangan tingginya. Bayangkan kalau sebuah rumah tanpa ada penyaringnya listrik, tiba-tiba dialiri listrik sedemikian besar, langsung dari gardunya, pasti jebol rumahnya, betul enggak? Tetapi Yesus itu adalah seperti penyaring listrik itu, yang dia itu menjadi jalur utama di mana setiap rumah bisa menikmati lampu yang enak ya toh, terang. Alat-alat kita bisa gunakan. Karena apa? Karena listriknya enggak terlalu besar dulu. Jadi kalau di antara saudara yang mengira bahwa enak ya, kalau kita harusnya ketemu Tuhan langsung. Enggak. Yesus berkata, kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Amin. Dan Yesus itu adalah Bapa sendiri. Dia datang ke dunia itu jadi manusia hanya untuk saudara dan saya. Dan saya perhatikan tidak ada agama di dunia ini yang Tuhannya datang ke dunia mati untuk ciptaannya, tidak ada. Sampai hari ini. Salah satu agama yang membawa kasih, pesan kasih sampai hari ini cuma satu, kekristenan. Karena dasarnya dari segala sesuatu Allah itu adalah kasih. Amin. Kasih tahu kanan kirimu, belajar mengasihi. Amin. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk firman Tuhan, ada banyak pesan yang saya mau sampaikan buat saudara. Salah satunya adalah kita buka dulu tentang mahkota duri, saya diingatkan Tuhan. Kejadian 3 ayat 18. Ini belum firman, jadi Kejadian 3 ayat 18. Alkitab berkata jelas, semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Saya percaya ketika manusia jatuh dalam dosa, kutuk pertama adalah duri. Kita cari makan susah, kita hidup susah di dunia, penuh dengan duri, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekacauan, sesuatu yang tidak enak, itu kutuk. Kejadian 3 ayat 18 memberitahu kepada kita kondisi manusia sebelum Yesus mati buat kita. Dia hidup di tengah-tengah semak duri yang dihasilkan. Saudara kerja mati-matian, tapi yang muncul adalah rumput duri. Semak duri, itu berbicara tentang kutuk. Tetapi ketika tadi saya di pojok itu Tuhan bicara, sekarang lihat tentang Musa. Loncat, Keluaran 3 ayat 2. Tadi 3 ayat 18, sekarang Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Musa, dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Tiba-tiba Tuhan bicara, kamu lihat ya, 3 ayat 18 kejadian tadi. Manusia hidup di dalam kutuk dosa. Tetapi di dalam kutuk itu Tuhan bicara, aku bisa panggil kamu loh. Keluaran 3 ayat 2 berkata jelas, Tuhan menampakkan diri berupa nyala api dari semak duri. Artinya apa? Bagi Tuhan tidak ada kutukan lagi dalam hidup saudara. Saudara dipanggil Tuhan melalui hidup yang terkutuk untuk dipulihkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya satu hal, tadi saya katakan bahwa satu-satunya Tuhan dari semua agama di dunia ini yang berkorban untuk ciptaannya cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Semua agama mengajarkan Tuhan itu jauh. Tuhan itu agung, Tuhan itu besar. Tuhan itu layak disembah, Tuhan itu tidak terjangkau oleh manusia. Tetapi kekristenan berbeda, Tuhan yang datang cari saudara. Agama yang lain berusaha mencari Tuhannya dengan cara apapun. Mereka berbuat bakti, mereka naik ke atas gunung, mereka bikin tempel-tempel di atas gunung dengan berharap bahwa mereka bisa bertemu dengan Tuhan di atas sana. Mereka adakan upacara-upacara pengorbanan, ritual setiap hari dengan harapan supaya mereka bisa menjangkau Tuhan. Tetapi saya mau beritahu, kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan adalah Tuhan yang cari saudara. Saya berdiri di tempat ini, saya berani berkata bahwa orang yang paling berdosa dari sekian saudara adalah yang khotbah. Kenapa? Yang khotbah itu ngomong kebenaran,
beritakan kebenaran, ceritakan kebenaran, tapi tidak pernah melakukan kebenaran. Betul enggak? Mending saudara yang tidak pernah khotbah berbuat dosa. Nah kita yang di mimbar sudah ngerti itu kebenaran, sudah ngerti itu dosa, tapi masih berbuat dosa, lah kurang ajar, betul enggak? Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir di tempat ini sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Kenapa? Semua kita berdosa. Semua kita jatuh dalam dosa. Semua kita hidup di tengah-tengah semak duri. Tidak ada orang kudus di tengah-tengah kita. Yang ada cuma satu, Tuhan datang menguduskan kita bagi Dia. Korban itulah yang menguduskan saudara dan saya. Kematian Yesus itu adalah cukup buat kita. Ada orang yang bertanya, kalau misalnya di dunia ini cuma satu orang tok yang dosa, yang lain enggak, apakah Yesus tetap mati? Saya berani berkata tetap mati. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang hidupnya layak untuk datang kepada Tuhan tanpa melalui Yesus. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika saya belajar tentang pengorbanan Yesus, saya mulai mengerti gitu. Kemarin Tuhan bukakan satu hal tentang Kain dan Habel. Orang pertama di dalam Alkitab yang mengajarkan tentang korban setelah manusia pertama jatuh dalam dosa adalah Kain dan Habel. Kain mempersembahkan apa? Sayur-sayuran, tanaman yang dia tanam. Sedangkan Habel, dia mempersembahkan apa, saudara? Ternak. Bapak Ibu sekalian, ketika saya mulai belajar gitu, kenapa ya Tuhan kok Habel itu persembahannya diterima, sedangkan Kain itu tidak diterima. Dan satu hal gini saudara, Tuhan berbicara sedikit bahwa Habel itu gambaran tentang Bapa kita di sorga, yang mengorbankan anaknya yang tunggal. Saudara, di sini siapa yang punya binatang peliharaan? Banyak kan? Yang saudara sayang. Dulu papa saya juga punya itu ikan gurame gede, sudah tua. Tapi gede banget ya ikan itu. Kalau tangannya papa saya itu digoyang-goyangan di air, dia tuh mendekati tangan papa saya itu minta kepalanya dilus-lus. Saya lihat sendiri itu. Sampai akhirnya suatu ketika ikan ini mulai rodok sakit gitu. Dan mama saya bilang, wis dibeleh, selak mati, ndak iso dipangan eman-eman, ya toh. Papa saya enggak berani. Kenapa? Ada ikatan batin antara papa saya dengan ikan itu. Papa saya disuruh bunuh itu enggak berani. Ojo ngesakne. Wong iku ben isuk, tiap pagi papa saya lihat dari jendela kamar saya, di situ ada kolam. Itu papa saya itu kalau ngasih makan selalu begitu, tangannya dimasukkan ke air, itu ikan gurame itu bisa nyundul, kepalanya itu minta dilus-lus. Dan setelah itu setengah jam selesai, ya sudah dia renang lagi. Dan hari itu ikannya sakit. Mama saya sudah dibeleh wae, dimasak aja. Nanti daripada mati malah enggak bisa dimakan kan. Mosok kita makan bangkai ikan, ya toh. Papa saya enggak mau. Ditunggu sampai ikan itu mati, enggak tega. Dan hari itu, pelajaran itu saya nangkep kenapa persembahan Habel diterima. Habel itu memelihara domba. Di sini kalau ada yang pelihara binatang, misalnya anjing gitu misalnya. Saudara suruh bunuh anjing saudara kan enggak berani. Ada ikatan batin soalnya. Habel pun juga sama. Tapi dia harus lakukan itu, dipersembahkan untuk Tuhan. Tidak mungkin seorang petani punya ikatan dengan sayur, betul enggak? Iya toh. Mosok ada orang nanam sawi itu, duh sawiku sayang, enggak ada ceritanya. Tapi kalau binatang peliharaan ada. Ini yang terakhir beli monyet katanya, ya toh. Nanti hati-hati loh ngelus anaknya karo ketheke beda, ya toh. Itu sudah jadi temennya soalnya monyetnya kemarin itu. Diposting terus. Itu kenapa? Ada ikatan batin, sudah seperti family. Kemarin waktu saya ke Jepang, saya datang ke tempatnya itu yang fenomenal tuh, Hachiko di Shibuya. Itu ada anjing yang dia tuh yang punya itu profesor. 1935 mati. Profesornya, tiap hari orang Jepang tuh kalau berangkat kerja enggak pernah naik kendaraan sendiri kebanyakan, naik MRT, stasiun MRT. Anjingnya itu diajak pagi-pagi, profesor itu berangkat kerja naik kereta. Anjingnya nunggu di stasiun, pagi pulang. Sorenya anjingnya jemput profesornya datang,
pulang lagi bersama dengan anjing namanya Hachiko itu. Ya toh. Sekian tahun berjalan, tiba-tiba profesornya meninggal, mati di tempat kerja. Dikirim ke rumah. Tetapi yang aneh adalah setiap sore Hachiko ini punya kebiasaan nunggu di stasiun MRT Shibuya sampai profesornya turun. Dia enggak ngerti, profesornya sudah mati karena orang Jepang kalau mati langsung dibakar. Dia nunggu di situ sekian waktu sampai orang-orang mengamati anjing ini nunggu siapa. Ditanya-tanya informasi ternyata ini anjingnya profesor yang sudah sekian tahun mati. Dia adalah anjing yang paling setia. Dia punya ikatan batin dengan tuannya. Nunggu di situ sampai akhirnya dia mati di situ. Dan disitulah tempat anjing ini mati. Dibangun sebuah monumen dan patung yang mirip dengan anjing yang mati itu. Telinganya bengkok sedikit, yang satu agak berdiri begitu. Namanya Hachiko. Itu adalah simbol kesetiaan binatang dan manusia. Sama, Habel pada waktu dia ingin mengorbankan binatangnya, mungkin selama dia memelihara sejak kecil, dia punya ikatan batin dengan domba-dombanya. Tetapi hari itu dia harus mempersembahkan di hadapan Tuhan. Yang dipersembahkan Habel itu bukan dombanya, tapi hatinya di hadapan Tuhan. Amin. Dia mempersembahkan hatinya, makanya Kain ini mempersembahkan sesuatu yang tidak ada ikatan dengan hatinya. Alkitab berkata di mana hartamu ada, di situ hatimu. Sama, Kain pun mempersembahkan sayur yang tidak punya ikatan batin dengan dia. Tetapi Tuhan selalu melihat persembahan itu hatimu di situ. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mau beritahu, kekristenan bisa bertahan ratusan tahun, ribuan tahun sampai hari ini. Karena apa? Karena orang-orang yang meletakkan hati dan hidup di atas mezbah korban. Amin. Itu yang membuat kekristenan ribuan tahun dikejar-kejar, dianiaya dari zaman Rasul pertama. 12 Rasul, penggantinya Matias, yang Yudas sudah mati bunuh diri, diganti dengan Matias. Mereka semua mati dengan cara yang tidak enak. Tapi mereka adalah orang-orang martir pertama yang mempersembahkan hidup mereka di atas mezbah Tuhan untuk kekristenan. Sampai akhirnya kita mendengar dari abad 1 ke abad kedua sampai hari ini orang-orang yang hanya untuk ibadah saja, mereka harus bertaruh nyawa. Saudara dan saya mungkin cuma lawannya hujan. Tetapi saudara lihat di bagian negara yang lain, mereka untuk beribadah kepada Tuhan, mereka harus sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena taruhannya nyawa. Itu adalah orang-orang yang mereka hidup mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Kekristenan berbicara korban. Bagi saudara dan saya, keselamatan itu gratis, amin. Tetapi bagi Tuhan itu sudah dibayar oleh Dia, tidak ada gratis. Saya tidak percaya sampai hari ini ada barang gratis di dunia. Beli 1, bonus 2. Kenapa? Ada yang bayar bonusnya, makanya saudara terima bonusnya. Betul enggak? Tidak ada barang gratis sampai hari ini. Termasuk keselamatan saudara. Ada yang ngomong keselamatan gratis, tapi bukan gratisan. Bukan murahan. Kenapa? Karena keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus. Dia sudah bayar untuk saudara dan saya. Saudara tinggal masuk aja. Belajar hari-hari ini bahwa kita ini harus meletakkan hidup kita di atas mezbah. Yesus sudah ngajari kepada kita, salib itu adalah mezbahnya Tuhan untuk Dia menebus saudara dan saya. Ada buah pernyataan bagus di TikTok beberapa waktu yang lalu ketika saya baca. Di situ jelas dikatakan sebuah percakapan singkat antara Tuhan dan setan katanya. Tuhan bertanya kepada setan, berapa harga yang harus aku bayar untuk kamu melepaskan anak-anakku? Lalu setan berkata, seharga dirimu. Wah. Lalu Yesus berkata, deal. Artinya apa? Saudara dan saya adalah orang-orang yang ditebus dari perbudakan dosa oleh iblis. Dibayar oleh siapa? Yesus sendiri. Penggantinya adalah Yesus sendiri. Dan tidak ada Tuhan yang lain seperti Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain yang Dia berani menukarkan hidupnya untuk kita semua yang saat ini tanda kutip masih bencekno kan hidupnya. Betul enggak? Apakah saudara setelah dibaptis hidup saudara tidak berbuat dosa? Masih berbuat dosa.
Apakah saudara masih istilahnya saudara main yang aneh-aneh? Ya masih juga. Bayangkan, Yesus punya harapan yang besar dengan hidup saudara. Dengan cara apa? Dia mati untuk saudara, tapi saudara yang tidak tahu diri. Kita masih main-main dengan hidup kita dengan dosa. Sudah baptis, bahkan mungkin sudah 2 kali, habis dipercik, diciprat, ya toh. Kurang puas dilep sisan, ya toh. Sampai gak metu-metu, mati ya. Betul enggak? Tapi kita nih coba lihat hidup kita. Kita nih masih bermain-main dengan dosa. Yesus punya ekspektasi dia mati supaya saudara ditebus dari pasar dosa. Perbudakan dosa. Tetapi kita masih bermain-main dengan hidup kita. Kita masih ogah-ogahan melayani Tuhan. Saya mau beritahu, umur saya sudah 40-an lebih. Anggap aja nanti saya mati umur 70 tahun. Waktu yang saya akan pakai untuk melayani Tuhan tinggal berapa? 30 tahun. Anggap aja. Kalau Tuhan tidak diskon. Kalau diskon mati 60 tahun berarti tinggal 20 tahunan. Apa yang sudah akan kita kerjakan selama 20 tahun ke depan untuk Tuhan? Kita terlalu banyak menghabiskan waktu 40 tahun ini untuk diri kita sendiri. Karir kita, pekerjaan kita, job kita, penghasilan kita, income kita habiskan waktu untuk itu. Ketika saya melihat di Jepang kemarin, orang-orang Jepang itu etos kerjanya jam 7 kurang, mereka sudah pakai jas, pakai dasi, pakai tas rapi, jalannya cepat sekali. Ke MRT, mereka berangkat kerja, tidak mau terlambat. Pulang kerja pun juga cepat. Saya kadang tanya sama istrinya, wong Jepang ini jane nyapa toh? Mlaku cepet-cepet kok kebret ngising ya bilang. Loh iya, jalannya cepet. Jane yo gak duber maling loh. MRT kalau sudah ketutup, ya itu kan ada MRT yang lain. Enggak cuma satu kan. Tapi mereka enggak begitu, mereka cepat. Segalanya satset istilahnya. Tapi inilah yang menjadi problem bagi gereja. Orang yang tidak kenal Tuhan, mereka bisa sangat profesional dalam hidup. Tetapi kita yang sudah ditebus kadang masih kelewes-kelewes di hadapan Tuhan. Ingat saudara, masalah gereja hari-hari ini adalah satu, kehilangan Tuhan di tengah-tengah ibadahnya. Jangan-jangan saudara hari ini memperingati kematian Yesus pun saudara kehilangan Tuhan dalam hidupmu. Ragamu ada di sini, tapi hatimu tidak pada Tuhan. Banyak orang hari-hari ini kehilangan itu. Kenapa? Ciri-cirinya gampang kalau boleh dilihat. Ibadahnya orientasi pada diri sendiri. Coba saudara lihat sekarang ibadah-ibadah gereja. Mereka lebih mementingkan aksesorisnya, penampilannya, kebutuhannya sendiri, kedagingannya sendiri, kepuasannya sendiri. Yang penting bisa diupload di media sosial, kelihatan bagus, kelihatan cantik, kelihatan ganteng. Bahkan yang lebih parah ada gereja yang melombakan penampilan di dalam gereja. Gila. Sejak kapan gereja dirancang ibadahnya untuk lomba dress code? Kasih tahu kanan kirimu, ojo mbok lakokne. Kita ini sudah hidup dalam kemunafikan, tambah munafik lagi. Tuhan itu rindu kita itu apa adanya, bukan malah menutupi kemunafikan kita dengan penampilan. Sorry ya. Kalau ada gereja yang ikut lomba-lomba kayak begitu, keluar dari gereja, itu gereja tidak sehat, saya ngomong. Betul. Yesus kenapa tidak kerasan di bait Allah? Karena banyak orang di dalam bait Allah pakai jubah yang panjang, bagus, dari sutra, dari lenan, berbagai permata dipajang di situ, topinya tinggi-tinggi. Itu orang Farisi semua, orang Saduki semua. Sampai Tuhan ngomong apa? Kamu itu penampilanmu kayak kuburan, dilabur putih, bagus, dalamnya bangkai. Jangan sampai gereja saudara ngadakan lomba-lomba kayak begitu. Tuhan tiba-tiba tidak kerasan dan tiba-tiba yang khotbah di sini pewahyuannya macet gara-gara itu. Betul. Kalau saudara teruskan kayak begitu, gereja-gereja model kayak begitu, dengar baik-baik. Gereja itu saya pastikan sekian tahun ke depan sudah mati. Yang khotbah ciamik pun tiba-tiba pewahyuannya bisa macet masuk gereja situ. Kenapa? Karena dia sedang berbicara di depan bangkai-bangkai. Betul. Jadi hati-hati. Yang kedua,
Mereka mengerjakan yang bukan Tuhan sedang kerjakan. Tamasya, healing, dolan, ya toh Mbak Ika? Untung wis metu. Ya toh? Dolan penting happy. Bikin acara di mana? Di gunung ini. Sampai tahu hasilnya apa? Sekian tahun cuman untuk menghasilkan itu tok. Buat apa engkau hidup? Kekristenan tidak sedangkal itu. Duh, enggak apa-apa saudara healing terserah. Tapi kalau gereja cuman isinya cuman acara tok, dolan tok, pamerno di Instagram, pamerno di mana tok, buat apa? Apa saudara pikir Tuhan senang? Dia menebus saudara bukan untuk itu loh. Yang ketiga, banyak pelayanan di dalam gereja, pengkhotbah, pelayan Tuhan, penginjil, pengintel, tak sebut sisan. Semua berebut korban, bukan berebut mempersembahkan korban. Hari-hari ini banyak sekali konflik dalam gereja. Kenapa? Rebutan posisi dalam gereja. Pemilihan pendeta geger, pemilihan majelis geger, pemilihan pelayan Tuhan geger. Akhirnya ndak senang satu dengan yang lain. Gerejanya pecah, pindah gereja ndak karu-karuan. Isinya orang bangkai semua. Alkitab berkata, orang munafik semua. Kita ini melayani Tuhan, maaf ya, tidak cari gaji dari pelayanan. Engkau persembahkan korban. Salah Tuhan berkati engkau dari tempat lain itu urusan Tuhan. Saya sudah membuktikan itu. Tetapi kita semua pelayan Tuhan yang ada, yang duduk di tempat ini, saudara hadir di gedung ini, saudara harus berebut untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Bayangkan, setiap orang kalau berebut mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, tidak ada ceritanya geger, betul enggak? Tapi yang membuat saudara gegeran adalah kenapa? Karena setiap orang ingin mendapatkan kredit, setiap orang ingin mendapatkan pengakuan, setiap orang ingin mendapatkan istilahnya tepuk tangan dari orang lain. Makanya engkau saling menggigit, kata Alkitab, betul enggak? Engkau saling pahit dengan satu yang lain, engkau saling menggigit, dan Alkitab berkata engkau akan saling membinasakan. Itu sudah terjadi pada zaman Paulus menulis suratnya. Banyak gereja hari-hari ini kayak begitu. Isinya kayak binatang semua. Isinya kayak anjing semua. Betul toh? Saling gigit. Apa kalau enggak anjing? Ular, ya lebih sadis lagi ular itu ya. Saling menggigit satu yang. Berapa banyak saudara temui di gereja? Saya percaya enggak ada di sini karena gerejanya kurang gede. Kalau yang gereja gede mungkin yang gerejanya jemaatnya gede, itu saling gigit satu dengan yang lain, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Itu seperti biasa. Makanya saya rodok gak tego ngomong sama anaknya Pak Dewo, kan baru baptis toh. Harusnya diomongi jangan yang enak-enak Pak Dewo, jangan dia makan es krim. Anaknya itu setelah baptis diomongi, nak, habis ini kamu akan melihat para predator dalam gereja. Jangan murtad ya, jangan sakit hati. Ternyata orang gereja yang selama ini kamu anggap baik, setelah kamu baptis kamu akan lihat dunia pelayanan mengerikan. Ngono Pak Dewo. Loh kenapa? Artis-artis sekarang influencer murtad, gak heran saya. Beberapa di antara mereka sering didatangi pendeta jalui duit terus. Begitu ada tawaran dari agama lain, yo pindah. Ngapain? Betul enggak? Tuh, karena mereka sudah lihat dunia gereja kayak begitu. Makanya yang ini nanti ada, kalau misalnya ada yang mau baptis, diomongi ngono Pak, katekisasi di awal diomongi gitu. Kamu baptis berarti kamu sedang masuk pada lembah kelam ya. Kamu akan bertemu dengan orang gereja yang sangat jahat. Saling makan satu dengan yang lain, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Wes diomongi sing elek sih Pak, gak apa-apa. Mentali dibangun dulu. Kenapa? Takutnya begitu baptis dipikir, wah, welcome in the heaven, ya. Di bumi seperti di surga, ketemu wong Kristen podo jatuhkan satu dengan yang lain, stres anakmu. Loh, saya selalu ngomong sama Abi, yuk. Duh, maaf loh ya, ini tak kan direkam loh. Aku yang ngomong, gak apa-apa. Saya selalu ngomong sama Abi waktu dia di gereja, jangan kamu anggap orang gereja baik semua. Loh, ya ben gak kaget anakku. Dipikir orang di dalam gereja itu kudus, suci. Loh, ini komburi Pak. Banyak yang begitu. Itu loh, Yesus itu berkorban untuk gereja yang kayak begitu, bayangkan.
Gila enggak? Apa enggak sia-sia itu saya pikir. Waduh, Yesus we matimu lah ya sia-sia ya. Nebus orang-orang kayak begitu termasuk saya. Betul enggak? Kita itu paling gampang kalau ada lihat orang jatuh, wah jadi berita viral, betul enggak? Pendeta A jatuh, wah langsung viral. Kita ceritakan kemana-mana. Kita jatuhkan sisan pelayanan nih, tutup sisan pelayanan nih. Kenapa? Makin dia tutup, kita enggak ada saingan. Loh kan ngono gereja, betul enggak? Ada gereja besar, pendetanya jatuh dalam perjinan, wah kita siarkan terus, kita prospek terus, ya toh, supaya apa? Jemaatnya datang ke kita semua kan. Itu kan yang terjadi di kota-kota besar. Ternyata di kota kecil juga ada kayak begitu. Itu loh kekristenan hari-hari ini. Kenapa hari-hari ini kekristenan tidak bertumbuh? Karena masalahnya bukan kuasa Roh Kudus kurang untuk menggerakkan gereja. Enggak, karena gereja isinya kayak begitu. Yang keempat, yang terakhir, ibadah cuma ritual tok. Yesus itu tidak pernah mengajarkan ritual selama di bumi. Dia selalu moving forward. Dia selalu bergerak maju kemana-mana. Tuhan selalu bergerak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya. Yesus sebagai manusia, dia datang ke tempat di mana Tuhan suruh. Buktinya apa, Pak? Satu orang gila di Gerasa. Bayangkan ribuan orang mengikuti Yesus pada waktu dia kasih makan 5.000. Tapi itu ditinggalkan oleh Yesus. Dia ajak murid-murid yang naik perahu, menyeberangi danau, kena badai juga. Sampai akhirnya di Gerasa. Hanya untuk apa? Satu orang. Kalau kita pendeta, maaf ya, suruh khotbah, yo milih, ono 2 jadwal. Satu gereja gede banget, PK-ne gede banget, dengan pendeta desa banget, isinya bro, wong loro tok. Pilih mana saudara? Neng kene iso ngomong, sing sithik Pak, oh gayamu. Ya coba kon, wong aku pernah. Duh aku pernah ngalami itu. Aduh Tuhan, kok tak terima dhisik sih gereja cilik. Kenapa enggak gereja besar? Tiba-tiba Rema ini datang. Aku dieluk-elukan oleh 5.000 orang yang mengalami mujizat. Mereka memuja-muji. Tak tinggal. Aku rela menyeberangi danau kena badai. Hanya untuk satu orang gila di Gerasa. Mosok gue gak mau. Akhirnya saya putuskan, saya cancel yang gede, saya ambil yang kecil. Gak apa-apa. Itu pelayanan. Jangan cuman ritual tok. Ibadah jangan ritual. Anda Paskah tiap tahun ngalami Paskah. Tiap tahun ibadah Jumat Agung. Di setelno Yesus digebuki, ya toh. Tahun kan film Passion of the Christ itu hampir tiap gereja. Setiap Jumat Agung mesti muncul di layar mereka. Pertanyaannya adalah setiap tahun berubah enggak hidup saudara? Apa mek ngene-ngene tok? Cuman ya ke gereja, ya ritual, ya adate, daripada ditelepon Pak Yer sungkan kok ditakoki ngapusi alasannya apa maneh ya toh, ya teko gereja lah gitu. Ya timbang ditelepon, ya toh Pak Yer, telepon nono. Tapi saya mau beritahu, kalau saudara Pak Yer ini nelponi orang jemaat yang enggak datang, malah membuat mereka dalam dosa Pak, lebih jeru. Kenapa? Ngapusi kok. Oh awakku gak enak padahal awak enak dolan-dolan. Betul enggak? Loh, saya ini gampang kok, sama pegawai saya sudah ngomong. Nek kowe mencuri ngomong di awal, kenapa? Nek ora we tak takoni ping 3 tambah jeru. Lho tak tekoki. Jupuk apa ora? Oh, mboten satu, gitu. Tekok pedhok tak tekoki neh. Jupuk apa ora? 2. Lho ngapusi terus. Kowe tekoni tambah nerakamu luwih jeru. Betul enggak? Orang yang enggak jujur itu selalu jatuh dalam sebuah penipuan yang lain terus. Makanya ibadah itu kepada Tuhan. Saudara persembahkan hidup saudara. Ini kekristenan ini sudah kacau beliau ini. Kemarin saya sudah nerawang di Caruban. Wah kok tambah rusak ini rek. Gereja-gereja. Ya betul saya ngomong, itu enek pengurusnya Bamak neng Buri. Ya tambah rusak ini apa nih ya. Tapi ya sudah. Tapi apakah nanti akan tiba waktunya Pak Yer? Begitu engkau tidak rusak sendirian, engkau dianggap kamu yang rusak. Karena kamu tidak mau kompromi dengan teman yang lain. Pasti. Catatan omonganku. Akan tiba waktunya gereja yang berdiri dalam kebenaran firman Tuhan akan dianggap aneh oleh gereja yang lain yang kompromi dengan dosa.
Tak ulangi lagi. Gereja yang berdiri di atas kebenaran akan tiba waktunya dianggap aneh oleh gereja-gereja yang mayoritas kompromi dengan dosa. Engkau akan dianggap sendirian. Engkau akan dianggap aneh. Engkau tidak akan ditemani. Rapat engkau tidak akan diajak. Itu akan tiba waktunya kayak begitu. Tapi saya mau beritahu, mending kita jadi Yohanes Pembaptis daripada kamu jadi kompromi dengan para pendusta di bait Allah. Betul enggak? Loh, mereka makan korban lemak semua, dimplok semua sama para imam. Yohanes Pembaptis di Padang makanannya apa? Sayur karo belalang. Coba. Iya toh? Ya gak enak, manganmu akan enggak enak. Hidupmu enggak akan terjamin pasti kalau engkau ikut Tuhan. Tak omongi dari awal dulu, ini kan momennya Jumat Agung, soro-soro ya toh. Nek sesuk Minggu seneng-seneng. Iki sorone tak omongi sih. Saudara akan tiba waktunya engkau tidak akan ditemani oleh orang lain, gereja lain, karena engkau tidak mau kompromi dengan mereka. Catatan omonganku. Saya tidak ngerti apa tadi, tapi ini sudah akhir zaman. Alkitab sudah ngomong, orang akan mencintai dirinya sendiri. Orang akan mencintai apa? Acaranya gerejanya sendiri. Kemarin Pak Lukas ngobrol-ngobrol dengan kita. Dia mau bikin apa? Makan gratis. Ya bagi-bagilah makan siang gratis gitu. Terus dia Mbak Ika ngomong, "Duh, aja rebo lho." Ya, rebo banjir rezeki. Saya ngomong, "Iya, aja. Nanti tabrakan." Loh, ndak, malah gabungan. Kita itu pelayanan tidak peduli siapa namanya yang muncul. Sorry ya. Gereja lain mau gabung pakai nama gerejamu ya karepmu. Aku penting support kok. Aku gak urusan kok. Buat saya nama ndak penting. Nama itu ndak pernah dibawa ke surga. Amin. Yang penting nama Yesus dipermuliakan. Saya ngomong sama dia, kalau mau hari Rebo, malah aku tak melok kowe. Melok gerejamu gak apa-apa. Supaya orang ngerti bahwa gereja yang melakukan malah bagus toh, jadi garam dan terang toh. Nek banjir rezeki kita orang mikir lumrah, toko ya toh. Lah tapi kalau gereja kita support yo malah bagus. Supaya terangmu percaya di depan semua orang dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Kan gitu. Jadi kita enggak peduli dengan nama, ngapain kok mikirin nama terus, betul enggak? Kadang ada gereja penting namaku yang di depan. Soalnya idenya dari saya ngomong Bel Gedes di surga orang kayak begini enggak pakai. Kasih tahu kanan kiri murah kanggo. Lo kasih tahu yang pelayanan itu loh. Gak usah terlalu banyak muncul ya, muncul. Nek terlalu nyeronget malah dipetik ndase gitu. Amin. Kasih tahu kanan kirimu, khotbahnya lain ya. Ya, khotbahnya lain ya. Oke. Aku yo bingung kok nyapun nesu-nesu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, gereja yang akan ditakuti oleh kuasa gelap hari-hari ini ada 3. Adalah gereja yang kenal siapa Tuhannya. Engkau kenal Yesus mati buat kamu. Dan kamu ndak boleh sedikit pun tidak tahu diri. Belajar tahu terima kasih kepada Yesus. Orang yang kenal pribadi Tuhannya itu akan ditakuti oleh kuasa gelap. Yang kedua, dia mengerti hati dan kehendak Tuhan. Jangan pernah melakukan program apapun yang di luar kehendak Tuhan. Jangan pernah bangun apapun yang Tuhan tidak pernah suruh engkau bangun. Percuma, engkau akan habiskan waktu, engkau akan habiskan uangmu hanya untuk apa? Egomu sendiri. Yang ketiga, lakukan yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, lakukan. Tuhan tidak mau, tidak usah lakukan, ngapain? Hidup kita itu dijamin oleh Tuhan. Kalau yang jamin aja tidak mau, ngapain saudara melangkah? Yang jamin siapa nanti? Betul tidak? Berhasil ataupun gagal, engkau akan nanggung sendiri. Saya tidak mau. Kekristenan adalah orang yang taat kepada Tuhan. Kekristenan itu surrender kepada Tuhan. Obey God. Taat kepada Tuhan, bukan kepada program. Maka dari itu kalau saudara ikut Tuhan, ikut Yesus, lupakan program. Ganti dengan agendanya Tuhan. Amin. Ganti agenda pribadimu dengan agendanya Tuhan. Pasti Tuhan nanti berkati saudara. Dan Yesus mati itu juga membuka pintu bagi kita. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berangkat ke Jepang, memang orang-orang ngomong, ini musimnya bunga sakuranya sudah enggak ada. Kamu berangkat ke sana cuman lihat daun tok. Musimnya sudah ganti. Itu omongan orang.
Saya buktikan ya, kalau Tuhan buka pintu enggak pernah ada yang nutup. Saya berangkat ke sana. Turun ke bandara, ke kota pertama, itu bunga sakura masih ada semua. Malah bagus-bagus. Kenapa? Bunganya itu modelnya rontok kena angin itu. Wah, itu kan Mbak Ika seneng mesin gitu. Langsung kayak India gitu, di bawah pohon, nari-nari, joget-joget, terus kegogrokan daunnya itu. Ya desa ya toh. Nek saya ya jaga diri, mosok saya desa ya toh. Wes ora wis jaim lah gitu. Loh, kita ini kalau di Jepang itu sudah kayak jaim ya toh. Saudara, ternyata enggak. Prediksi orang bleset, Tuhan adalah Tuhan di atas segala musim. Amin. Dan ketika itu orang ngomong lagi, kamu nanti kalau mau ya pergi ke kebunnya bunga sakura, dekatnya kerajaan Castle-nya itu ada gate masuk, itu nanti bayar, di situ bayar lagi, ndelok bayar. Wah, kita coba kan berangkat ke sana. Saya bilang, Tuhan mosok bayar sih, ya toh. Nek bayar untuk makan enggak apa-apa, tapi kalau bayar untuk lihat ngapain? Tiba-tiba Tuhan buka pintu. Kita datang, di situ ada gate-nya, tulisannya jelas. Khusus hari ini gratis loh, coba. Jadi kita masuk ke taman, foto-foto kembang sak menombane itu warna-warni. Gratis dan masih ada bunganya utuh semua. Orang ngomong sudah ndak musim lah, bunganya ndak ada. Tuhan itu masih menahan supaya bunga sakura ndak rontok untuk kita datang ke situ. Amin. Loh, tak kasih tahu, hidup saudara itu dijamin Tuhan. Kasih tahu kanan kirimu, orang lain ndak bisa, kamu bisa. Orang lain tertutup pintunya, bagi kamu pintunya dibukakan oleh Tuhan. Dan itu terbukti. Kita masuk ndak bayar, harusnya 500 yen, kita bisa hemat 4 orang. 500 yen kan 2000 yen. Kita bisa masuk gratis, keluar masuk. Bayangkan saudara. Loh, Tuhan itu selalu ada musimnya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib bukan karena dirinya sendiri loh. Enggak loh. Saya membayangkan ketika Yesus mati di kayu salib, yang dilihat itu wajah saudara dan saya. Dan yang dilihat Yesus dalam hidup kita bukan hidup kita yang hancur, tetapi Yesus melihat bahwa engkau dan saya bisa berubah. Hidupmu dan hidupku bisa dipulihkan Tuhan. Itu yang membuat Yesus mau mati bagi. Ketika dia lihat wajah kita, mungkin hidup kita hancur, hidup kita buruk, rumah tangga kita berantakan, keuangan kita berantakan, karir kita berantakan, pelayanan kita berantakan. Dia tidak lihat itu. Dia lihat lebih jauh ke depan. Dengan kematiannya semua sudah lunas dibayar. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan akan pakai saudara dan saya belajar hari-hari ini. Siapa di sini yang bergumul akan masalahnya, angkat tangan. Sampai hari ini belum terjawab. Amin. Termasuk saya, ya toh. Saudara, ketika kemarin saya di Jepang lihat orang pakai jas itu, waduh, itu jalannya cepat, masuk MRT umpel-umpelan. Saya bilang, wes kereta berikutnya aja lah daripada muntah saya nanti. Tiba-tiba Tuhan, kamu lihat orang Jepang itu orangnya rajin, pinter, sregep daripada orang Indonesia. Mereka tidak punya Tuhan. Mereka itu Tuhan umpamakan pada waktu mereka jalan ke MRT cowok. Saya melihat apa? Tuhan bicara satu hal. Mereka itu seperti domba yang dibawa ke pembantaian itu. Cepat. Masuk MRT berangkat. Sudah, ya masuk neraka begitu. Dan ternyata teman saya yang kerja di sana lama, dia cerita, orang Jepang tuh memang gitu kok. Kerjanya rajin. Tapi begitu dia stres, dia masuk hutan dan tidak akan keluar lagi. Bunuh diri di dalam. Itu orang Jepang. Makanya tingkat bunuh diri di Jepang sangat tinggi. Ekonominya bagus. Kerjaannya oke. Tapi begitu dia stres, bunuh diri, masuk hutan, tidak kembali. Itu berarti sudah mati. Sudah mati di sana, tidak tahu gantung, tidak tahu apa, mesti begitu. Bayangkan mereka tuh orang yang tidak punya Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bicara satu hal, lah iya, kayak gitu loh. Mosok aku tuh tidak sayang sih. Mereka tuh bangsa yang kayak Niniwe, tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Betul tidak? Mana yang baik, mana yang tidak baik, mereka tidak bisa membedakan. Mosok bangsa yang kayak begini
masuk ke neraka, aku tego. Saya bilang, iya Tuhan ya. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, pinjemen hatiku untuk menangisi bangsa-bangsa. Saya ini terus terang sangat susah. Apalagi kalau acara doa-doa untuk bangsa itu, nangis angel saya Pak. Duh, memang saya bukan orang yang begitu. Jadi saya ini paling susah kalau mari berdoa untuk Afrika, untuk Irak, untuk Iran. Aku gak iso bayang nih gitu. Makanya gak iso nangis. Hatiku tuh masih untuk diriku sendiri, terus terang loh ini. Ya termasuk saudara kan. Tapi Tuhan bicara satu hal, kalau kamu hatimu dipinjam Tuhan untuk mendoakan bangsa-bangsa, Tuhan bawa kamu ke sana. Someday kamu akan dipakai di sana. Dan semua persoalan hidupmu akan selesai. Loh kenapa? Selama ini engkau berdoa untuk dirimu sendiri kan, enggak selesai-selesai toh. Kenapa? Terlalu lama saudara doa untuk dirimu sendiri. Belajar kayak Yesus, dia enggak mentingkan dirinya sendiri. Dia mati di atas kayu salib. Dia tahu resiko yang dia tanggung, namanya jelek. Kita ini melakukan kehendak Tuhan, masih kompromi, kenapa? Takut dicap pendeta lain kita ini sesat, betul enggak? Disesat-sesat noe wis wedi gitu. Yesus itu loh diludahi gak apa-apa. Kita kan belum diludahi pendeta lain toh. Betul enggak? Loh kita tuh masih kadang cari aman kok dalam kekristenan, betul enggak? Saudara kalau disuruh pilih, saudara taat kepada organisasi gereja ataukah saudara taat sama firman Tuhan? Milih saudara. Alasannya pasti dalilnya macam-macam. Tuhan itu pakai organisasi, gitu. Alah bel, wedi Pak, wis toh. Aku yakin 100%. Makanya saya ini orang yang tidak mau berutang dengan siapapun. Supaya apa? Saya bisa ngomong dengan bebas. Karena saya tahu yang gaji saya Tuhan. Organisasi pelayanan saya cuma satu, surga. Bukan yang di dunia. Orang mau ngomong nutup, ya toh. Nek gak ono izinnya kok ditutup, tutupen. Tutupen aku pengen delok. Siapa berani nutup persekutuan? Betul enggak? Pengen ngerti saya. Pengen delok. Sing iso nutup sapa? Saya mau beritahu. Firmannya cuma satu. Barang siapa membuka enggak ada yang bisa nutup. Barang siapa nutup kamu, enggak akan bisa ada yang satu pun yang bisa buka. Saya lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Ojo wedi. Dadi wong iki aja wedi, ya toh. Sanepane kan dadi wong Jawa aja wedi. Betul enggak? Iki dodoku ndi dadamu. Ngono. Aja selintutan ning mburi tok. Percuma ngomong di depan saya. Sampai hari ini loh enggak ada yang berani ngomong di depan saya. Ada yang dulu yang gremeng-gremeng, persekutuane gak ono ijine, persekutuane sesat. Ngomongane ngarepku, gak enek sing wani sampai hari tak anteni. Saya juga ngomong sama orang yang menyampaikan pesan, yang ngomong dengan orang itu katanya begini. Sampai orang ini ngomong, nek wani ya depono Musa langsung toh, moro ning toko ngomong. Gak enek sing wani sampai hari ini. Nggak ada yang berani. Saya mau beritahu, orang benar akan berdiri seperti singa. Yang percaya katakan amin. Tapi iblis akan jadi kucing. Kasih tahu kanan kirimu, kamu singa atau kucing? Singa apa kucing? Ngene ya toh. Nek saudara kendel, wes toh, berkat Tuhan itu ndak pernah nanggung dalam hidup saudara. Betul ndak? Orang yang cuman lincah-linci ngomong ning buri, sudah wong jirih. Betul ndak? Loh saya lebih senang begitu. Loh saya nek ngomong karo teman-teman saya itu ya begitu. Nek ngomong apa eneke ya tak ngomong apa eneke gitu. Ngapain? Kowe gak koncoan karo aku? Ya karepmu. Apakah karena aku ngomong kebenaran dengan kalian terus aku jadi musuhmu? Betul enggak? Paulus kan sudah ngomong gitu. Ya tak terapne toh firman Tuhan. Betul enggak? Nek salah teguran aku. Gitu. Nek aku gak salah ya aku wani gitu. Tapi belajar bahwa kita ini dipakai Tuhan, nanti akan tiba waktunya saudara hatimu dipinjam Tuhan. Tiba-tiba nanti Pak Yer, iki doamu dhuwur wis dadi porong to jane. Wis ndanggono ae, tak pikir-pikir gak pernah dadi kenapa ndak pernah kamu pakai doa? Sekali-kali kamu doa di atas kok dadi dewe. Betul enggak? Kalau kamu pengen atas ini jadi, doanya jangan di bawah, di atas. Rumahnya Tuhan yang bangun Tuhan. Wong ndak pernah mbok pakai doa kok mau selesai. Betul enggak? Ya gak apa-apa. Lho tapi temboknya rong dilepo. Zaman para rasul itu ngeleset itu delekan itu. Mosok kita takut, betul enggak? Ini kalau ada doa malam Bu, Pak Yer diomongi wis ning dhuwur ae. Pakai kloso, reget gak apa-apa. Ngapain sih wong reget awakmu atimu lho, betul enggak?
Loh kita tuh kadang lebih sayang casing kita daripada hati kita kok. Ini tidak pernah jadi kalau tidak pernah mbok pakai doa gitu. Pakaian doa engko lak jadi dhewe, mbok piye ceritane? Mbok enek sing ngirim apa kan kita tidak pernah tahu toh. Lah karena tidak pernah kamu pakai, makanya tidak pernah jadi. Aku ngomong ini nyapa mau. Kok nyeplos koyo ngene. Wis pakaian lah. Ojo ning ngisor tok. Ngisore kenapa sih aku ngerti kalian pakai di sini soalnya wis resik. Wis ngono ae lho. Gayamu ora ro ae. Wis sekali-kali reget-reget yang dhuwur enggak apa-apa. Itu nanti akan beres. Kalau itu memang dipakai doa. Tiba-tiba nanti saya punya gambaran waktu kamu doa di atas, tiba-tiba ada jemaatmu yang kadang kamu enggak prediksi, tiba-tiba dia bisa nangis untuk Jepang, nangis untuk Korea, nangis untuk Cina. Tiba-tiba nubuatan dari orang-orang yang ngomong ini adalah rumah doa segala bangsa itu akan terjadi. Asal saudara melakukan doanya di atas, dipindah. Nek cuma kene tok ya gak dadi kan nubuatan, betul enggak? Ada tuh satu orang nubuatan nih hebat sekali, ora dadi sampai hari ini. Jalan di depan mata itu loh, pintu sudah terbuka gak gelem masuk. Ya tetap gak jadi sampai hari ini, keleleran. Mosok kita mau nubuatannya besar, wah tapi ndak gelem nglakoni. Lah ngapain saudara? Ngundangi pendeta hebat-hebat, betul ndak? Lakonono. Mulai besok doa malam hari Kamis. Doa malam apa? Selasa apa Jumat? Ya sudah pindah naik neng dukur. Nek perlu Jumat wis pindah neng dukur. Kenapa? Tanah yang kamu injak itu di miliknya Tuhan. Lah gak pernah mbok lunggoni kok. Ya toh? Dadi miliknya tukang tok toh. Ya tukang tok sing nglepo ya toh. Anak Tuhan doanya di atas jadi rumah doa bagi segala bangsa. Saya punya gambaran itu. Tiba-tiba ada satu orang hatinya ditaruh untuk Uganda. Bisa nangis. Sudah biarkan aja. Itu bukan manifestasi. Dia memang hatinya dipinjam Tuhan. Saya melihat pergerakan di Solo, menara doa di Solo banyak sekali. Saya melihat orang-orang yang tadinya unpredictable. Tiba-tiba dia bisa nangis untuk satu bangsa yang dia tidak tahu. Nangis kejer kayak itu. Dan saya berdoa setiap saudara ngalami itu. Amin. Kita buka ayat terakhir. Yohanes 19 ayat 16 sampai 19. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalib. Mereka menerima Yesus, ayat 16b. Saya tiba-tiba kok, ayat ini powerful sekali. Orang-orang ini teriak pada Pilatus untuk menyerahkan Yesus pada mereka. Akan tiba waktunya mereka menerima Yesus. Mereka menerima Yesus. Ini ayat yang powerful sekali. Lah kenapa mereka bisa menerima Yesus? Ayat 17. Sambil memikul salibnya sendiri, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, tempat kematian. Dan bahasa Ibraninya adalah Golgota. Yesus memikul salibnya sendiri. Orang yang mengerjakan sesuatu, pikul salibmu sendiri, maka engkau akan sampai pada tempat tengkorak, kematian, korban. Hari-hari ini kalau saudara melayani Tuhan, saya mau beritahu, jangan pernah perhitungan. Kalau ada salib-salib dalam hidup saudara, penderitaan yang harus engkau tanggung, bayar harganya. Tidak usah takut. Bayar harganya. Ketaatanmu kepada Tuhan, asal engkau tidak berbuat dosa, karena engkau taat sama Tuhan, engkau tahu itu dari Tuhan, engkau lakukan, dan engkau mulai disesah, engkau mulai dimaki, engkau mulai dicaci, engkau dijauhi orang, itu salib. Yesus pun sama. Tapi akan tiba waktunya mereka menerima Yesus. Ayat itu powerful. Ketika saya membaca ini, tenanan. Ayat ini, saya ngerti mereka menerima Yesus karena apa? Mereka tukar dengan Barnabas. Mereka lebih pilih siapa? Yesus yang mati disalib. Diserahkan sama Pilatus kepada mereka untuk dihukum. Tetapi secara rohani, saya percaya setiap orang yang tadinya membenci Tuhan akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Asal ayat 17 engkau pikul salibmu. Lewat apa? Hidup saudara. Hidup saudara jadi contoh untuk saudara pikul salibmu sendiri. Jangan potong salibmu supaya lebih ringan. Enggak. Setiap saudara dan saya punya salib masing-masing. Ada orang yang salibnya besar karena dia kuat. Ada orang yang salibnya mungkin kecil karena dia memang kapasitasnya seperti itu. Jangan pernah membedakan salib satu dengan yang lain.
Setiap orang, setiap kita punya salib kita masing-masing. Ayat 18. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah. Ayat 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya. Ini dengarkan baik-baik ya. Pada waktu saudara pikul salibmu, maka pengakuan dari setiap apa yang kau kerjakan bukan dari diri sendiri, tapi dari orang lain yang pakai Tuhan. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Saya percaya pengakuan apapun sudahlah, pelayanan melayani saja. Pikul salibmu. Keberhasilan, kegagalan itu milik Tuhan. Yang engkau dan saya harus lakukan, pikul salibmu sendiri. Mulai hari ini belajar dari Kristen yang waras, bukan Kristen aksesoris, bukan Kristen yang cuman casing, tapi betul-betul jadi Kristen yang murni. Belajar. Sudahlah, saya ngomong bolak-balik tentang berkat Tuhan itu rasanya sudah cukup. Saudara lakukan yang terbaik untuk Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik buat saudara. Tidak pernah janji Tuhan itu meleset sampai hari ini. Setiap yang saya doakan mesti ada jawaban. Tapi yang Tuhan butuhkan adalah kamu jadi Kristen yang murni, pikul salibmu sendiri sampai selesai. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara, lakukan dengan yang terbaik. Pergi ke tempat di mana Yesus suruh kamu pergi. Dan jangan pergi kalau Tuhan tidak suruh kamu pergi. Jadi belajar ketaatan yang luar biasa dari Yesus. Jumat Agung kematian Yesus tidak cuma sekedar saudara nangis terharu tok. Ya. Kalau lihat videonya dicambuk, disesah, terus dinyanyikan Via Dolorosa, itu sudah nangis. Itu awal-awal tuh banyak yang nangis gereja-gereja, betul ya? Waktu ditayangan Passion of the Christ itu loh. Tapi sekian tahun sampai hari ini wis gak enek sing nangis soalnya apa? Wis waleh. Wis bosen, ya toh. Gambare kuwi neh. Tapi sama beritahu, jangan bosen karena filmnya. Tapi warisi bahwa Yesus itu di atas kayu salib dia lihat saudara. Pada waktu dia pikul salib, yang dilihat adalah masa depan saudara. Setiap orang punya masa lalu yang gelap, tapi di dalam Yesus masa lalumu cerah. Yang percaya katakan amin. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Kita angkat satu pujian. Musik bisa bantu, singer. Karena kita bisa ya, karena kita dia beri hidupnya. Ref aja. Yesus. Yang menderita karena kita, dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Mari kita berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Karena
karena kita Dia menderita karena kita. Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Hari ini siapa di antara saudara yang mau meresponi panggilan Tuhan? Mungkin saat ini engkau sedang hidup sembarangan. Engkau melayani Tuhan, tapi engkau tidak melayani dengan hatimu. Engkau datang duduk di gereja, tapi hatimu tidak pada Tuhan. Saya diingatkan Tuhan, waktunya sudah sangat singkat. Tidak ada waktu lagi. Krisis lebih besar akan ada di depan matamu. Hanya orang yang kenal Tuhan dan dikenal Tuhan akan diluputkan dari semuanya itu. Saat ini engkau yang mau meresponi, saya mau berdoa buat saudara di tempat saudara saja. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau merasa Tuhan, hari ini aku jatuh bangun terus. Jatuh bangun dalam hal keuangan, jatuh bangun dalam hal seks, jatuh bangun dalam hal pikiran kotor, keburukan, kejelekan. Engkau merasa bahwa engkau sudah capek, jatuh bangun terus. Engkau merasa sudah capek Tuhan, ikut Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Semua tutup mata. Dalam nama Yesus. Person to person, setiap orang pribadi dengan Tuhan. Hari ini hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Ya. Ini waktunya, momentumnya Tuhan. Tuhan yang begitu mulia, rela turun ke dunia jadi pemulung, hanya agar kita semua sampah-sampah ini dipungut, engkau didaur ulang jadi lebih berguna di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Dia rela merendahkan dirinya hanya supaya saudara diselamatkan. Dia menukar dirinya dengan saudara. Dengarkan ini baik-baik. Hidupmu seharga Yesus, karena Yesus tukar hidupnya untuk saudara. Dia mau anak-anaknya dibebaskan. Dia mau kau bebas hari ini. Mari pribadi dengan pribadi kau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami yang saat ini kami jatuh bangun terus Tuhan. Kami jauh dari Tuhan. Kami melayani tapi hati kami jauh dari Tuhan. Kami melayani hanya supaya kami dilihat orang, kami rohani. Ampuni kami Tuhan. Kami melayani karena kami butuh benefit Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Di antara kami ada yang jatuh bangun dalam keuangan Tuhan, jatuh bangun dalam hutang piutang, jatuh bangun dalam keluarga, jatuh bangun dalam hal karakter. Kami tidak bisa mengampuni pasangan kami. Kami tidak bisa mengampuni anak-anak kami. Kami tidak bisa mengampuni orang tua kami Tuhan. Hari ini kau melihat tangan yang terangkat Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Biarlah lepas shika para shika para shika para ada rumah-rumah dalam hatimu yang mulai dibersihkan oleh Tuhan. Buka hatimu, buka pintu hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Jangan menyimpan kebencian, jangan menyimpan kebencian kata Tuhan. Jangan menyimpan kebencian. Sekalipun orang membenci kamu, belajar mengampuni mereka.
Yesus. Tuhan berikan keberanian untuk kami mengampuni Tuhan dalam nama Yesus. Mengampuni keluarga kami Tuhan. Mengampuni orang-orang yang membenci kami Tuhan. Kami rilis pengampunan Tuhan. Dalam nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus. Ada yang berkutat dengan konflik keluarga. Hari ini belajar untuk diam kata Tuhan. Jangan membalas pasanganmu. Diam. Serahkan kepada Tuhan. Yesus. Daniel masuk ke gua singa, dia diam. Maka mulut singa pun akan dikatupkan oleh Tuhan. Shikarabaya Shikapaparabalaba, shikaparabalaba, shikaparabara. Kuramaya Shanararamaya. Jangan khawatir, masih ada kekhawatiran di tengah-tengah kita. Jangan takut kata Tuhan. Setiap persoalan ada jalan keluar. Kalau engkau ingin menemukan jalan keluarnya, bergaul karib dengan Tuhan. Maka aku akan memberikan jalan di hadapanmu. Haleluya. Beberapa ada yang sudah capek dengan kehidupan yang kau jalani hari-hari ini. Dengarkan ini baik-baik. Kalau Tuhan tidak pernah nyerah sama kamu, kenapa kamu nyerah dengan hidupmu? Kata Tuhan. Jangan menyerah. Berdiri lagi, jatuh, bangun lagi. Berjalan terus. Jangan berhenti. Terus berlari bersama dengan Tuhan. Kalau Yesus berhenti, maka hidupmu juga akan berhenti. Tapi dia memutuskan untuk terus berjalan sampai kepada Bukit Golgota, supaya saudara dan saya punya pengharapan untuk hidup, punya masa depan untuk hidup. Kenapa engkau berhenti? Kenapa engkau menyerah? Kenapa engkau kecewa? Kenapa engkau putus asa kepada Tuhan atas keadaan yang menimpa hidupmu? Korolomo namanya Shikarabalaba Shikabarabalaba 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 Shikaralabalaba. Yesus, 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 Yesus. Shikaralabalaba Shikaralabalaba. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat. Dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kau berbicara kepada kami semua. Amin. Dan saat ini Tuhan kau pulihkan kehidupan kami semua. Bukan lagi seperti rumput yang kering, tapi kau berikan kami kesegaran yang baru. Ada sungai yang baru yang mengalir di tengah-tengah kami. Amin. Ada berkat yang baru. Tuhan akan bukakan, singkapkan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Ada pewahyuan yang akan Tuhan rilis di tengah-tengah kita. Akan ada keajaiban, akan ada mujizat, akan ada segala sesuatu yang engkau tidak pernah pikirkan, yang tidak pernah engkau dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan akan sediakan dalam hidup saudara. Amin. Semua masalahmu akan dibereskan oleh Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Letakkan itu di kaki Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup dalam hidup. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Pesan-Mu sudah hamba sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah pengorbanan-Mu tidak sia-sia atas kehidupan kami. Dan benih yang berharga ini akan kami rawat sampai bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin.